Universitas Diponegoro terus bergerak menjadi universitas terdepan di Indonesia. Undip juga kini telah memiliki sekolah vokasi yang menghasilkan sarjana terapan siap kerja. Undip telah menghasilkan puluhan ribu lulusan berkualitas. Dengan nilai-nilai perjuangan Pangeran Diponegoro, yaitu jujur, berani, adil, dan peduli, Undip terus menghasilkan lulusan yang unggul di tingkat nasional maupun internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, serta olahraga. Langkah besar yang akan dilakukan Undip ke depan adalah masuk dalam 500 World University Rank. Kami akan terus memperbaiki aspek-aspek pendukung, mulai dari regulasi internal kami, peningkatan sarana dan prasarana, sistem keuangan, tata kelola birokrasi, sistem informasi, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas Tridharma perguruan tinggi. Menjadi target utama Universitas Diponegoro dengan terus mendorong hilirisasi hasil riset agar berguna bagi masyarakat. Diikuti dengan peningkatan publikasi nasional dan internasional, serta meningkatkan jumlah doktor dan profesor di lingkungan Universitas Diponegoro. Undip telah mendapatkan predikat World Class University di Indonesia dengan menempati posisi ke-8 dari 4.625. Sementara prestasi mahasiswa dalam event bergengsi di tingkat nasional maupun internasional terus mengalami peningkatan. Visi menjadi universitas riset unggul didukung dengan dana riset yang terus meningkat. Total dana penelitian dan pengabdian masyarakat di tahun 2018 sebesar 123,7 miliar yang terdiri dari PNBP, dana riset kompetisi nasional, dan dana riset kerjasama. Hak kekayaan intelektual atau HAKI yang menjadi indikator kinerja penelitian mengalami peningkatan drastis. Paten yang dimaksud meliputi paten sederhana, paten internasional, software, dan surat pencatatan ciptaan. Untuk mendukung proses belajar mengajar, Undip terus membenahi layanan fasilitas mahasiswa sehingga di Undip, mahasiswa tidak hanya mendapatkan ilmu pengetahuan, namun juga memiliki ruang untuk aktualisasi diri. Di bidang layanan akademis, Undip telah membangun sistem komputerisasi terpusat yang meliputi layanan-layanan KRS online dan pendaftaran online.
Kompetisi di Undip yang sportif dan konstruktif memacu saya untuk terus berprestasi dalam akademik maupun non-akademik. Didukung dengan fasilitas umum dan keakademikan yang lengkap. Sehingga membawa Undip masuk 10 besar universitas terbaik di Indonesia. Undip berada di daerah beragam budaya yang harmonis. Yang pastinya Undip lebih baik. Undip lebih baik. Bagaimanapun, Undip pasti lebih baik. Ya baik, itu tadi ada ya dari terkait video ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Arfan. Oke, untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya. Untuk anak-anakku sekalian ya, ataupun Bapak Ibu SMA ITL Madinah dan para orang tua wali siswa SMA ITL Madinah, kami persilahkan apabila ada pertanyaan begitu ya. Baik Bapak, langsung saja ini saya mohon izin untuk bacakan pertanyaan yang pertama ya Bapak ya, dari salah satu siswa kami ya. Jadi ananda kami bertanya seperti ini Bapak, terkait dengan SNMPTN ya Bapak. SNMPTN itu kan pengaruh alumni, jumlah alumni juga penting begitu ya Bapak. Sedangkan mungkin dari SMA kami belum terlalu banyak yang masuk ke Undip begitu Bapak. Terus setiap kampus istilahnya mungkin tidak mau untuk dinomorduakan begitu ya Bapak. Sedangkan para siswa kami di sini yang notabene mereka berada di Provinsi Jawa Barat begitu Bapak, apakah peluang mereka itu bisa sama dengan teman-teman yang berada di Jawa Tengah begitu Bapak? Ya, monggo Bapak jawabannya. Ya, terima kasih ya. Jadi terkait dengan ini SNPTN ya. Jadi SNPTN ini kan sementara berlangsung ya. Jadi kalau kita lihat, memang salah satu komponen penilaian itu adalah pengaruh ini ya, jumlah alumni. Tetapi memang kalau kita ketahui bahwa memang namanya alumni ini, jadi saya ini ya, kebetulan saya ini adalah staf ahli di LP2MP, ya bagian untuk penerimaan mahasiswa baru, dan terkait dengan data. Jadi data yang masuk selama ini memang untuk jumlah alumni itu memang ada ya persentase yang dihitungkan. Tetapi kita lihat juga ya berapa IP-nya ya. Jadi sebenarnya menurut saya kalau tidak ada alumni itu juga ada positifnya karena nilainya tidak ada gitu ya. Daripada ada alumni banyak dan IP-nya kecil-kecil. Gitu ya. Jadi dalam perhitungan itu tidak hanya sekedar alumninya banyak, tetapi juga ada namanya IPK alumni ya. Jadi kami akan menghitung berapa IPK kumulatif dari alumni yang ada di Undip gitu ya. Bisa jadi teman-teman yang alumninya tidak ada gitu ya. Karena memang ini ya itu bisa sama dengan teman-teman yang alumninya banyak sedangkan IPK-nya kecil gitu ya. Jadi saya kira poin itu tidak akan memberikan pengaruh yang sangat besar. Yang pertama terkait dengan alumni. Karena semuanya kami tidak ini, Bu. Jadi kami semuanya tuangkan ke dalam angka ya. Jadi tidak sekedar ada alumni, ini ada skornya, enggak. Kami semuanya terkomputerisasi dengan baik dan kemudian kami menghitungkan ya dengan beberapa rumus dan pendekatan sehingga tidak ada komponen yang memang ya sangat besar ya, sangat menonjol gitu ya. Kami buatnya sangat fair ya. Kemudian yang kedua terkait dengan ini ya Jawa Tengah gitu ya. Jadi selama menghitung kami tidak pernah ada memprioritaskan ada provinsi tertentu ya. Kalaupun memang Jawa Tengah itu berada di proporsi paling besar, itu karena memang pendaftarnya lebih banyak gitu ya. Jadi kami tidak ada rumus khusus ya. Jadi kami menggunakan beberapa kriteria ya. Jadi tidak ada kriteria berdasarkan daerah ya. Bisa dibayangkan ya, adik-adikku semuanya, Bapak Ibu, kami kedatangan data sekitar 35.000 ya, tahun kemarin bisa sampai 50.000. Kalau kami harus memfilter daerah-daerahnya, kami kelompok-kelompokkan ya, kami tidak akan memenuhi waktu yang diberikan gitu ya. Waktunya tidak lama, kami biasanya menghitung tidak sampai 1 minggu ya. Kalau kami harus menghitung ini Jawa Tengah berapa ini, kami tidak bakalan sanggup ya. Dengan data yang jumlahnya bisa mencapai
2 juta baris lebih ya, barisnya ya, dengan 35.000 mahasiswa. Jadi kami tidak ada rumus khusus untuk menentukan bahwa Jawa Tengah harus lebih banyak, tidak ya. Kalaupun Jawa Tengah banyak ya, karena memang pendaftarnya memang tiap tahunnya paling banyak dari Jawa Tengah. Itu ya. Mohon maaf ya. Ya, mohon maaf ya, kendala teknis lagi ya, saya ulangi tadi ya. Jadi terkait dengan tadi ya jumlah alumni, jadi bukan berarti alumninya banyak terus kemudian kesempatannya juga atau peluangnya juga banyak, tetapi lebih dilihat kepada IPK alumninya sendiri seperti itu. Itu menggunakan sistem begitu ya Bapak ya. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya mengenai jurusan antropologi sosial, Bapak. Mungkin di sini ada anak kami yang berminat, begitu Bapak. Prospek kerjanya mungkin ya Bapak ya, prospek kerja jurusan antropologi sosial, begitu Bapak. Ya, jadi kalau di Undip ya antropologi sosial ini memang arahnya lebih ke ini ya, dia adalah di bawah fakultas ada ilmu budaya ya dan humaniora. Kalau adik-adik kita lihat ya, kalau dari struktur kurikulumnya di dalam untuk antropologi itu nanti adik-adik akan belajar banyak ya. Jadi ada namanya antropologi globalisasi ya. Jadi dalamnya nanti akan banyak ya, ada globalisasi, ada ekonomi, ada juga antropologi gender ya, ada antropologi kependudukan ya. Jadi adik-adik kan belajar banyak terkait dengan gimana sisi-sisi antropologi gitu. Jadi adik-adik akan belajar tentang bagaimana caranya ya, memahami bagaimana gender ya. Kemudian beberapa aspek-aspek terkait dengan penelitian-penelitian sosial gitu ya. Jadi ada kan lebih banyak belajar tentang manusia gitu ya. Tapi dia bukan psikologi budaya ya. Kemudian bagaimana orang hidup ya dengan model-model gender tertentu ya. Kemudian dengan agama-agama tertentu ya. Jadi nanti untuk prospek kerjanya lebih banyak ke ini ya, rumus kebijakan ya. Jadi prospeknya lebih banyak di strategik ya. Bisa merumuskan kebijakan ya, di Bappenas juga ada ya. Jadi untuk antropologi sosial di era sekarang ya, semuanya sosial media juga sangat banyak ya. Untuk meneliti suatu berarti suatu ya post tertentu ya, post truth ya. Artinya ya kalau di Undip tuh biasanya ya ada istilah post truth ya. Jadi ibaratnya sesuatu yang kita post secara terus-menerus itu lama-lama akan menjadi kebenaran gitu ya. Sekarang tuh nilai kebenaran itu tidak hanya sekedar jadi harganya kalau di post terus-menerus lama-lama orang akan percaya gitu ya. Jadi menurut saya antropologi sosial itu salah satu prodi yang unik ya. Karena bisa melakukan rekayasa sosial. Ya silakan dilihat ada kurikulumnya ya. Silakan dilihat antropologi Undip gitu ya. Antropologi sosial itu bisa melakukan rekayasa sosial gitu ya. Sana sudah ada. Baik, oke. Sosial itu ya kurang lebihnya dia mempelajari tentang sosiologi juga di situ begitu ya Bapak ya, tentang kemanusiaan begitu. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak ya, saya mohon izin. Tadi sempat disebut kampus Undip itu Universitas Diponegoro maksud saya ya, sebagai kampus merdeka, di mana mahasiswanya itu bisa kuliah di kampus lain. Mungkin bisa dijelaskan kembali begitu Bapak ya, maksudnya bagaimana, terus kemudian bagaimana sistemnya begitu Bapak. Ya, monggo Bapak. Ya, jadi terkait dengan kampus merdeka ya.
Jadi kampus Merdeka ini sudah mulai digagas ketika ini ya ada kabinet baru ya di dalam Mas Nadiem Makarim ya. Jadi dia melontarkan namanya kampus Merdeka. Di dalam kampus Merdeka ini dimungkinkan untuk mahasiswa ya untuk mengambil beberapa mata kuliah di perguruan tinggi yang sudah masuk dalam konsorsium gitu ya. Kemudian yang kedua, dimungkinkan juga melakukan praktek pengemagangan di industri yang kemudian akan dihitung sebagai SKS mata kuliah gitu ya. Di maksimal itu sekitar 1 sampai 2 semester ya. Jadi sekarang ini sedang mulai di Undip. Ya kami sekarang ini konsorsium dengan ya rencananya ya. Jadi kami sudah ada dengan beberapa perguruan tinggi lainnya. Jadi nanti mahasiswa Undip itu bisa berkuliah di universitas rekanan ya atau konsorsium ya. Kami ada Unpad ya, kami ada Unhas juga dan beberapa perguruan tinggi yang lain. Jadi nanti mereka berkuliah di sana ya, baik daring maupun luring ya. Kemudian nanti nilainya akan kami akuisisi. Jadi sekarang itu model belajar bebas gitu ya. Jadi akan diukur ya. Kemudian praktek pemagangan nanti akan diberikan SKS-nya gitu ya. Jadi merdeka belajar gitu. Jadi, prinsipnya seperti itu. Ya. Baik, oke. Terima kasih Bapak atas jawabannya tadi ya. Terus kemudian saya langsung saja ke pertanyaan berikutnya ya Bapak ya. Pertanyaan selanjutnya adalah, ada prodi aquacultur di Undip ya Bapak. Itu mempelajari tentang apa? Terus kemudian perbedaannya dengan jurusan manajemen sumber daya perairan itu sendiri apa ya Bapak? Mungkin bisa dijelaskan, monggo Bapak. Ya, di dalam Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu ya banyak prodi ya. Salah satunya adalah aquacultur ya. Kalau aquacultur itu kalau adik-adik mungkin lebih memahami itu lebih ke budidaya ya. Jadi kalau di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan itu kalau kita berbicara aquacultur itu berarti terkait dengan budidaya perairan gitu ya. Jadi bagaimana budidaya udang ya, kemudian bagaimana budidaya tiram atau kepiting ya, itu akan masuk ke aquacultur ya. Kemudian juga ada namanya manajemen ya, sumber daya perairan ya, beda lagi ya. Jadi sumber daya perairan, kemudian bagaimana budidaya perairan itu semuanya berbeda ya kalau di Fakultas Ilmu Perikanan ya. Ada oceanografi ya, dan kemudian ada beberapa prodi-prodi yang lain. Kalau di budidaya ini adik-adik akan, ya saya cerita sedikit ya tentang aquacultur ya. Kebetulan penelitian saya juga ada di bidang aquacultur, bidang saya elektro. Kemudian adik-adik jangan berpikir bahwa kalau berkuliah di aquacultur itu ya adik-adik ya kayak orang itu ya, artinya ya tambak pada umumnya gitu ya. Apa bedanya dengan orang yang berkuliah gitu ya. Kalau di aquacultur kami memberikan sentuhan-sentuhan teknologi gitu ya. Jadi sekarang kalau di aquacultur untuk udang itu ada kami menanamkan beberapa sensor ya. Ada salinitas ya, kemudian pH, kemudian suhu ya, kemudian ada disrup oksigen ya, oksidasi terlarut ya. Dan itu di-close secara real time ya. Jadi nanti untuk pemutusan untuk bagaimana pakan diberikan, berapa jumlah pakannya, bagaimana perputaran kincir, itu dilakukan dengan menggunakan teknologi ya, Internet of Things gitu ya. Jadi kami selalu berusaha bagaimana setiap apapun ya, itu harus ada sentuhan teknologi ya, supaya lebih, ya artinya kalau kita berbicara tentang budidaya ya, tentunya semua harus optimal ya. Jadi bagaimana pakan itu tidak banyak, bagaimana pakan itu pas ya. Karena terkait juga dengan modal ya. Jadi makin banyak diberikan pakan ya, kalau pakan terlalu banyak bisa jadi racun, bisa jadi amoniak, dan akan membuat udang itu mati gitu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi prodi ini menarik ya, aquacultur ya. Jadi nanti ada yang bertanya mungkin tadi terkait dengan belajar teknologi terkait dengan itu, nanti silakan apply di aquacultur ya. Ya seperti itu, Bu Ade. Oke, baik, terima kasih Pak Arfan atas jawabannya. Mungkin saya langsung lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini Bapak ya, masih ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya, apakah untuk sistem SNMPTN ya Bapak ya, jadi kan untuk SNMPTN itu kan dua
univ bisa gitu ya Bapak, 2 univ dengan 2 jurusan yang sama atau 1 univ dengan dua jurusan atau prodi yang berbeda. Nah, mungkin dari Bapak sendiri atau dari univ sendiri mungkin bisa memberikan tips begitu Bapak untuk siswa-siswi kami bagaimana supaya bisa memilih universitas yang baik gitu ya, dalam arti tips sukses untuk bisa lolos SNMPTN begitu Bapak. Ya. Ya, terima kasih ya. Jadi memang untuk di SNMPTN ini ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah ya adik-adik semua ya, anak-anakku semuanya itu harus menentukan prodi dulu gitu ya. Sedangkan prodi, ingat, untuk penentuan prodi ini itu adik-adik tidak boleh ini ya, artinya tidak boleh strategi terlalu banyak karena kalau adik masih menggunakan cara-cara lama ya, dengan mengambil istilah passing grade, mengambil prodi yang paling diminati, kemudian pilihan kedua adalah prodi yang tidak terlalu diminati, sebagian besar ketika adik-adik sudah diterima di prodi yang adik tidak minati, nanti adik-adik tidak akan mengambil gitu ya. Dan aturan yang baru dalam 2 tahun ini, apabila adik-adik sudah diterima di jalur di SNPTN, adik-adik tidak bisa mengikuti SBMPTN dan beberapa rangkaian penerimaan yang lain. Itu yang pertama ya, dipastikan adik-adik mengambil prodi yang memang diinginkan ya, bukan hanya sekedar ingin berstrategi ya, kemudian mengambil ini, giliran diterima di prodi yang keduanya, adik-adik tidak mengambil gitu ya. Itu pertama, jadi itu dulu ya tips awalnya. Kemudian bagaimana menumbuhkan kepercayaan diri ya, untuk bisa mendaftar di prodi. Nanti adik-adik ketika ujian, adik-adik akan mendapatkan nilai, ya, namanya nilai UTBK, dan di sana ada scoring ya. Di dalam scoring itu nanti adik-adik akan ya melihat apakah prodi ini, apa nilai adik-adik ini memang punya kans besar untuk didaftarkan di prodi yang adik-adik inginkan gitu ya. Nanti biasanya akan ada ini ya, jadi akan merilis ya mana yang level menengah, level yang tinggi, kemudian mana level yang cukup rendah, nanti LTMPT biasanya akan merilis. Kalau adik-adik memang masuk di grade yang tinggi, ya adik-adik bisa percaya diri untuk mengambil prodi yang memang misalnya kedokteran gitu ya. Jadi itu juga harus adik-adik pertimbangkan ya untuk di SNPTN. Itu tips untuk memilih prodinya ya. Jadi pertama sebisa mungkin nilainya tinggi ya, kemudian setelah tinggi adik-adik melihat prodi yang diminati yang mana ya, yang diminati ya, kalau hanya sekedar daftar supaya ya siapa tahu diterima, rata-rata jarang yang mengambil pilihan kedua ya, karena ya itu tadi adik-adik mendaftar kemudian nanti adik-adik tidak lanjutkan karena tidak suka dengan prodinya gitu ya. Untuk PTN 1 dan PTN 2 memang betul ya. Untuk PTN 1 dan PTN 2 itu kami menggarap nilainya 2 kali ya. Jadi pertama yang PTN 1 dulu running, kemudian kami kirim ke Jakarta. Kemudian kami garap lagi yang PTN 2 ya. Yang PTN 2 ini baru hasilnya akan kami kirim. Jadi seperti 2 babak gitu ya. Kemudian bagaimana tips untuk memilih prodinya? Ya saya kira untuk PTN 1 dan PTN 2 kembali lagi yang tadi ya. Adik-adik itu harus memilih prodi yang memang ya adik-adik inginkan gitu ya. Jadi karena saya bilang tadi bahwa itu berlangsung 2 babak ya. Jadi dia prosesnya tidak berlangsung paralel gitu ya. Jadi PTN 1 dulu beres, kemudian running lagi yang PTN 2 ya, yang pilihan kedua. Jadi adik-adik kalau memang yakin ingin di Undip ya, PTN 1, PTN 2-nya ya semuanya Undip ya, prodi 1, prodi 2 semuanya Undip gitu ya. Tetapi kalau memang adik-adik menginginkan ada satu prodi dan tidak bisa ditawar lagi, misalnya ingin kedokteran Undip dengan kedokteran apa gitu ya, ya itu silakan saja. Ya, jadi jangan sampai pilihan kedua itu menjadi semacam ini ya, jadi coba-coba gitu ya. Nanti adik-adik akan menyesal karena kalau diterima adik-adik tidak bisa mendaftar SBMPTN. Ya gitu Bu, adik. Baik, ya. Terima kasih Pak Arfan ya atas jawabannya. Kemudian saya langsung ke pertanyaan berikutnya, boleh Bapak ya? Pertanyaan selanjutnya, apa bedanya S1 akuntansi dengan pendidikan profesi akuntansi? Terus kemudian bagaimana prospek kerja pendidikan profesi akuntansi? Gitu Bapak. Ya, monggo Bapak. Ya, kalau terkait dengan program studi akuntansi S1 itu seperti adik-adik bertanya bedanya untuk
prodi kedokteran dengan prodi dokter gitu ya. Jadi kalau semua pendidikan profesi, ya baik dokter maupun jadi akuntan sama ya. Jadi adik-adik nanti akan menampung kuliah seperti biasa. Jadi kedokteran itu kalau lulus ya gelarnya SKED gitu ya, sarjana kedokteran. Atau adik-adik berkuliah di ekonomi ya akan jadi ISE, sarjana ekonomi. Adik-adik ingin misalnya farmasi gitu ya, adik-adik harus mengambil program studi farmasi. Kemudian akan dilanjutkan dengan pendidikan profesi kalau adik-adik ingin mengambil program profesi. Misalnya dokter ya, dia harus mengambil internship dokter gitu ya, selama 1 sampai 2 tahun, baru dia menjadi dokter gitu ya. Farmasi juga sama, ya setelah lulus farmasi mengambil untuk farmasi, ya dia akan mendapatkan gelar apoteker. Dan begitu juga untuk yang akuntan ya. Jadi untuk menjadi akuntan itu setelah ambil itu ya 4 tahun, kemudian lulus, kemudian mengambil program profesi akuntansi. Jadi itu seperti itu ya, Dek ya. Jadi modelnya diteruskan ya. Jadi modelnya mengambil untuk profesi akuntansi. Prospeknya bagaimana? Ya prospek akuntan itu sangat besar ya. Sekarang akuntan publik itu dicari di mana-mana gitu ya. Adik-adik bisa praktek secara mandiri, adik-adik juga bisa bergabung di berbagai ini ya, Kementerian Keuangan juga bisa, dan Undip juga punya akuntan publik juga, punya akuntan juga gitu ya. Jadi ini seperti dokter ya. Jadi orang sekarang ya kalau hanya sekedar akuntan gitu ya, ya tidak terlalu menarik gitu ya, karena dia hanya ya misalnya dokter ya, dokter itu kalau ijazahnya hanya SKED saja ya tidak bisa praktek gitu ya. Tetapi kalau sudah mempunyai profesi dokter gitu ya, iya dia bisa praktek. Sama juga dengan akuntan tadi ya. Jadi prospek kerjanya ya adik-adik bisa menjadi akuntan publik ya, kemudian bisa bekerja di tempat-tempat di Undip asli semua ya, perusahaan-perusahaan besar tuh pasti membutuhkan akuntan gitu ya. Baik akuntan yang memang bekerja di perusahaan tersebut ataupun menjadi akuntan publik yang memiliki satu kantor ya, kantor akuntan publik gitu ya. Ya seperti pengacara gitu ya, seperti itu. Ya prospeknya sangat baik. Ya, itu Bu Ade. Baik, terima kasih Pak Arfan ya. Mohon izin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bapak ya. Masih ada beberapa pertanyaan, mungkin di sini semuanya antusias ya, mungkin ingin masuk Undip begitu Bapak ya. Lanjut saya masuk ke pertanyaan selanjutnya. Apakah biaya kuliah di Undip itu cukup mahal Bapak? Terus kemudian terlebih ya ketika masuk melalui jalur mandiri. Gitu. Mungkin range biayanya atau gimana mungkin gitu ya Pak ya. Begitu Bapak ya. Monggo Bapak jawabannya. Ya, terima kasih. Terkait dengan biaya ya, terkait dengan biaya, Undip sebenarnya sudah publish ya, mempublish biayanya lengkap di sana. Pembayarannya dari mana nanti adik-adik bisa ke ini ya, ke um.undip.ac.id ya. Nanti di sana adik-adik akan lihat ya. Tapi ya ini saya berikan gambaran ya, mungkin sedikit terkait dengan berapa biaya berkuliah di Undip misalnya gitu ya. Ya ini contohnya ya. Ini saya akan contohkan satu ini aja ya, di Fakultas Hukum misalnya. Kalau adik-adik diterima di jalur di SNMPTN, ya nilai rapot, kemudian SBMPTN, SPUB, adik-adik akan dihadapkan pada 8 kategori, 8 golongan gitu ya. Ini banyak parameter nanti akan dihitung oleh sistem apakah adik-adik masuk di golongan 1, golongan 2 atau golongan 8. Tertinggi ya kalau adik-adik ingin kuliah di Fakultas Hukum itu membayar 8,5 juta per semester. Paling mahal ya. Kemudian paling murah itu 500.000 per semester gitu. Jadi adik-adik ini sebagai bayangan ya. Kalau di Fakultas Teknik ini sampai 9,5 juta, kemudian di Fakultas Kedokteran itu paling tinggi sekitar 22 juta per semester ya. Kemudian ini juga beberapa yang lain. Jadi di sini sudah ada semuanya, adik-adik bisa lihat sendiri ya. Ini juga ada SBMPTN, ada UM sama juga ya biayanya. Cuman golongan satunya ini ada yang ini. Ya maksudnya ini SPI ya, yang saya bilang tadi ya. Jadi adik-adik kalau mengambil jalur yang seleksi mandiri, ujian mandiri, misalnya di Fakultas Hukum, adik-adik membayar 40 sampai 45 juta untuk ibaratnya SPI ya, untuk pengembangan institusinya ya, untuk adik-adik ya orang bilang apa ya, uang masuk ya, uang pangkal ya. Jadi uang yang dibayarkan satu kali ya. Jadi ketika akan masuk dibayarkan satu kali, adik-adik akan membayar ini ya, 40 sampai 45 juta untuk Fakultas Hukum.
Kemudian setelah itu per semester akan membayar sesuai golongannya, golongan 1 sampai golongan 8. Ya, nanti adik-adik bisa lihat sendiri ya di um.undip.ac.id, di sana ada biaya gitu ya. Ya, seperti itu Bu Ade. Baik, ya terima kasih Pak Arfan. Mungkin ini satu pertanyaan terakhir ya. Satu pertanyaan terakhir. Mohon izin Bapak, pertanyaannya saya bacakan. Di Magelang ada lab bencana. Khusus untuk prodi apa? Terus kemudian bagaimana sistem belajarnya di sana? Begitu Bapak. Ya, kalau di laboratorium kita jadi laboratorium itu bukan milik beberapa prodi, jadi bukan hanya sekedar prodi punya lab ini ya. Jadi di Undip itu kita selalu membuat semuanya lab itu terpadu gitu ya. Jadi terpadu ini dalam rangka untuk lab bencana itu bisa dipakai oleh teman-teman dari teknik sipil ya, kemudian untuk bagaimana mitigasi bencana nanti teman dari FKF ya, dari kedokteran juga bisa menggunakan gitu ya. Sama halnya juga untuk Undip mempunyai kampus di Jepara ya. Jadi ada laboratorium juga di Jepara gitu ya. Jadi di sana lebih banyak sebenarnya digunakan oleh teman-teman dari Fakultas Ilmu Perikanan dan Ilmu Kelautan gitu ya. Tetapi tidak fakultas lain ya. Jadi di sana ada lab seperti untuk kimia gitu ya. Kalau saya juga di sana ada untuk elektro juga ya. Untuk ada dia punya tambak udang ya, saya meninstalasi untuk sensor-sensor dan yang lain-lain itu juga bisa digunakan. Jadi untuk di Magelang itu ya itu hanya laboratorium saja ya. Jadi tidak ada kuliahnya di Magelang gitu ya. Tetapi untuk adik-adik di sini yang berkuliah kalau di sini kebetulan ada di Rembang ya, Batang ya, daerah Jawa Tengah ya. Kami memang punya kampus di sana ya. Jadi Undip itu tidak hanya kuliah di Semarang, ada juga beberapa kampus itu yang kuliahnya di Rembang, Pekalongan, Batang ya. Jadi ada daerah yang Jawa Tengah juga ya. Jadi di sana namanya PSDKU ya, program studi di luar kampus utama. Kalau itu benar-benar mereka berkuliah di sana gitu ya. Dia tidak kuliah di Semarang gitu ya. Jadi kuliah di Rembang, Pekalongan, Batang. Ya. Jadi seperti itu. Gitu ya. Ya seperti itu Bu Ade. Oke, baik. Terima kasih Pak Arfan atas jawabannya ya. Semoga bisa diterima dengan baik ya kepada tadi Bapak Ibu Guru dan juga anandaku yang telah bertanya. Baik, masuki sesi selanjutnya ya. Saya akan bacakan kesimpulan acara GTC virtual pada siang hari ini. Jadi Undip itu berlokasi di Semarang, Jawa Tengah ya. Universitas Diponegoro memiliki 11 fakultas dan 2 sekolah. Kampus utama Universitas Diponegoro terletak di daerah Tembalang dan kampus utama lainnya terletak di daerah Peleburan. Kemudian ada 3 jalur mandiri Undip ya. Yang pertama itu ada jalur SBUB ya, seleksi bibit unggul berprestasi. Kemudian ada jalur IUP, International Undergraduate Program. Terus yang ketiga ada jalur UM atau ujian mandiri. Baik, untuk sesi selanjutnya yaitu ada penyerahan kenang-kenangan dari SMA IT Al-Madinah yang akan diwakilkan oleh Ibu Suci Hana Andini Sari SPD. Kepada Bu Suci, kami persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, setelah tadi kita menyaksikan paparan dari Pak Arfan Undip, kemudian juga tanya jawab yang tadi kelihatannya seru, banyak sekali yang berminat untuk bertanya. Tapi sebenarnya kita mau beri apresiasi dulu, ini terima kasih buat Pak Arfan juga tim yang kayaknya mengkhususkan sekali acara hari ini sehingga membuat background virtual juga dengan menyebutkan SMA Islam Terpadu Al-Madinah gitu ya Pak ya. Ya, ini oke banget loh, dari kemarin kita juga sudah menyaksikan, cuman ini kelihatan lebih eye-catchy karena memang terlihat sangat dikhususkan untuk Al-Madinah. Ya, tadi banyak tips yang dibagi oleh Pak Arfan berkaitan dengan bagaimana kita bisa menembus perguruan tinggi negeri, khususnya di Undip. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan buat adik-adik kita di kelas 12 IPA maupun IPS.